Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexander Christopher Lulun, jurusan Teknika, kelas Teknika 4B, NIT 2442040. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan contoh strategi harian yang diterapkan di kapal dalam short term strategic. Short term strategic adalah strategi jangka pendek di kapal, adalah strategi yang dilakukan dalam waktu singkat, yang biasanya harian atau mingguan, untuk memastikan seluruh kegiatan beroperasional kapal berjalan aman, efisien, dan sesuai rencana. Strategi ini sangat penting karena kondisi di laut dapat berubah sewaktu-waktu, seperti cuaca, kondisi mesin, corak pelabuhan, hingga keselamatan awak kapal. Maka oleh karena itu, setiap kru kapal harus mampu menerapkan strategi harian agar pekerjaan tetap terkontrol. Yang pertama itu adalah strategi pemeriksaan harian mesin kapal. Salah satu strategi jangka pendek yang paling penting adalah melakukan pengecekan mesin setiap hari. Pada bagian engine, biasanya memiliki jadwal pemeriksaan rutin terhadap mesin induk, generator, pompa, sistem bahan bakar, dan temperatur mesin. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mencegah kerusakan mendadak yang dapat mengganggu pelayaran. Dengan pemeriksaan harian, kru mesin dapat mengetahui lebih awal apabila ada kebocoran oli, tekanan yang tidak normal, atau suara mesin yang berbeda dari biasanya. Contohnya, seorang engineer melakukan pengecekan suhu pendingin mesin setiap pagi, dan jika ditemukan suhu lebih tinggi dari normal, maka kru dapat segera mengambil tindakan sebelum mesin mengalami overheat. Hal ini menunjukkan bahwa strategi jangka pendek membantu mengurangi risiko kerusakan besar. Selain itu, strategi ini juga membantu perusahaan menghemat biaya perbaikan karena kerusakannya dapat dicegah sejak awal. Yang kedua adalah strategi pengaturan jadwal jaga. Di kapal terdapat juga sistem watchkeeping atau jadwal jaga yang dilakukan oleh perwira dan awak kapal. Strategi pengaturan jadwal jaga dilakukan setiap hari agar semua area operasional tetap diawasi selama 24 jam. Misalnya di anjungan, officer melakukan navigational watch untuk memantau arah kapal, radar, cuaca, dan lalu lintas laut. Sementara di kamar mesin, engineer melakukan engine watch untuk memastikan mesin bekerja dengan normal. Strategi ini bertujuan untuk menjaga keselamatan kapal dan menghindari kecelakaan. Dengan pembagian jadwal yang baik, kru tidak akan terlalu lelah sehingga konsentrasinya tetap terjaga. Dan jika strategi ini diterapkan dengan baik, maka kru bisa mengalami kelelahan. Strategi ini tidak diterapkan dengan baik, maka kru bisa mengalami kelelahan atau fatigue yang dapat menyebabkan human error. Maka oleh karena itu, nakoda dan chief engineer biasanya mengatur jadwal jaga dan istirahat secara seimbang. Yang ketiga adalah strategi keselamatan harian atau safety strategy. Keselamatan merupakan prioritas utama di kapal, karena itu setiap hari harus dilakukan strategi keselamatan seperti toolbox meeting, safety briefing, dan pengecekan alat keselamatan. Sebelum pekerjaan dimulai, kru biasanya berkumpul untuk membahas pekerjaan yang akan dilakukan beserta risiko-risikonya. Misalnya, sebelum melakukan pekerjaan pengelasan, kru akan membahas penggunaan APD, bahaya kebakaran, dan prosedur darurat. Dan strategi ini membantu meningkatkan kesadaran kru terhadap keselamatan kerja, dan selain itu, pengecekan alat seperti fire extinguisher, lifeboat, dan alarm juga dilakukan secara berkala. Dengan adanya strategi keselamatan harian, kemungkinan kecelakaan kerja dapat dikurangi dan kru menjadi lebih disiplin dalam mengikuti prosedur yang aman. Yang keempat adalah strategi komunikasi antar kru. Komunikasi yang baik dapat diperlukan dalam operasional kapal, dan oleh karena itu strategi komunikasi harian diterapkan agar setiap kru memahami tugas dan kondisi kapal. Dan biasanya itu dilakukan meeting singkat setiap pergantian shift atau sebelum pekerjaan dimulai. Informasi penting seperti kondisi cuaca, pekerjaan hari ini, atau masalah teknis akan disampaikan kepada seluruh kru terkait. Strategi komunikasi membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kerjasama tim di kapal. Koordinasi sangat penting karena semua pekerjaan saling berhubungan, dan jika komunikasinya buruk, pekerjaan dapat menjadi tidak efektif dan bahan
bahkan membahayakan keselamatan kapal. Karena dan pada kesimpulan materi hari ini, yaitu pada shock turun strategi di kapal merupakan strategi jangka pendek yang diterapkan setiap hari untuk mendukung kelancaran operasional kapal. Strategi ini juga meliputi pemeriksaan mesin, pengaturan jadwal jaga, keselamatan kerja, penghematan bahan bakar, pemantauan cuaca, kebersihan kapal, dan komunikasi antar kru. Dan walaupun dalam waktu singkat, strategi harian memiliki pengaruh besar terhadap keselamatan, efisiensi, keberhasilan pelayaran. Dengan strategi yang baik, kapal dapat beroperasi dengan aman, dan kru bekerja lebih disiplin dan risiko masalah di laut dapat diminimalkan. Oleh karena itu, seluruh awak kapal harus memahami dan menerapkan strategi harian dengan penuh tanggung jawab agar tujuan pelayaran dapat tercapai dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.